as'aluka min fadlika. Cukup dengan WhatsApp dari seorang Ketua Muhammadiyah tingkat kecamatan kepada Profesor Dr. Din Samsudin sebagai mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, maka Profesor Din itu datang ke Garut untuk bersilaturahmi dan untuk sama-sama mengkaji tentang apa itu persiapan Ramadan. Ramadan di dalam kacamata Profesor Din Samsudin adalah pintu-pintu kebahagiaan. Saya kira ceramah ini amat sangat lebih layak bagi kita untuk disimak. Mari kita simak ceramah dari Profesor Din tentang apa itu puncak-puncak kebahagiaan yang kita akan lalui di dalam 30 hari bulan puasa ke depan. Silahkan disimak, silahkan di like, di subscribe. Jangan lupa diberikan komentar yang cantik. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahran mubarakan wa farada lana fihi siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qudusis salam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul hudil mutawarid wal maqamatil izam, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ma tabaqal layali wal ayyam. Amma ba'du, ayyuhal khudurul kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh, hadir bersama kita Ayahanda Haji Husein dan juga sesepuh Muhammadiyah Kiai Haji Makin Adin. Saya kira usia beliau masih 62 tahun. Ya, walaupun usia realnya 80 tahun, Pak Haji Husein 87 tahun. Namun saya lebih senang menganggap beliau masih berusia 62 tahun. Kalau ibu-ibu yang masuk sepuh dari tempat ini, saya lihat belum ada yang sepuh. Mengapa saya sebut 62 tahun? Saya pernah bertemu dengan seorang ulama Turki sekitar 10 tahun yang lalu di Istanbul. Usia beliau yang real itu 92 tahun. Namun setiap saya tanya, "Kam umrakum ya fadilat syekh?" selalu menjawab, "Ithna was 62 tahun."
2-3 kali saya tanya dan selalu menjawab demikian, yaitu Ithna Wasitun atau 62 tahun. Saya tanya kepada sekretaris beliau, memang usia Syekh 92 tahun. Namun kalau menjawab pertanyaan, menjawab 62 tahun dengan alasan tidak mau sombong di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berusia 63 tahun pada waktu wafat. Jadi Pak Kiai Makin berapa tahun umur? Oh, masih tetap 80. Kalau Pak Haji Hussein 62 Pak ya. Walaupun saya berpendapat tidak ada salahnya kita mengucapkan yang sesungguhnya. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang saya hormati Pak Camat, saya senang sekali kalau di Jawa Barat, Sunda, Belangkon itu apa? Mendok ya. Jadi khas Garut ya. Dan pimpinan daerah Muhammadiyah Al-Ustadz Kiai Haji Dodo Hudaya ya. Kalau Dodo bukan di Jawa ya, kalau di Sunda Dada. Dan juga pimpinan daerah Ayah, ini saya panggil Uwa Yati Atres, karena keponakan beliau, putra dari Pak Ai Dimyati yang bernama Rifa, menikah dengan sepupu saya yang bernama Nadia, sekarang tinggal di Bandung, yang tentu dari hierarki kekeluargaan beliau ini pantas dipanggil Uwa. Maka seterusnya saya panggil Uwa nanti. Walaupun selama ini saya panggilnya Teteh. Nggak tahu lebih suka Teteh atau Uwa ya. Pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, Kang Dede Hidayat, yang menghubungi saya hanya via WA. Saya lihat jadwal bisa diotak-atik untuk datang ke Garut walaupun harus langsung pulang. Yang mengundang pimpinan cabang, saya langsung sami'na wa ata'na, karena saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Ringkasnya, hadirin dan hadirat para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat datang kembali ke kota Garut yang bagi saya sangat-sangat terkenang, karena tahun 1976 atau 1977 sebagai anggota muda Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Ciputat, kami mengalami sebuah training penting ya, Darul Arqam Dasar cabang Ciputat, tapi bertempat di Kompleks Lio Garut. Maka grup kami sebagai alumni dari training itu, Darul Arqam Dasar, menamakan diri Lios Group tanpa minta izin pada Camat Garut. Dan kelompok kami yang disebut Lios Group itu sangat-sangat aktif. Dan kemudian setahun setelah itu kami sudah jadi pimpinan cabang IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ciputat. Dan teringat sejak saya menjadi ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah tahun 89 hingga 93, sekali dua kali saya diundang oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Garut dan selalu nginap di rumah Haji Hussein. Tadi saya tanya beliau,
Husin. Ya. Kok Muhsin sih? Astagfirullahaladzim. Ya, inilah saya sudah agak tua ini. Haji Muhsin. Astagfirullah, mohon maaf. Menginap di rumah beliau, ya. Nginap di situ. Tadi saya tanya di kamar mana saya dulu menginap itu. Rupanya di lantai atas. Ya. Dan waktu itu, ini kalau ada wartawan jangan kutip ya. Di kamar tempat saya nginap ada foto seorang remaja putri Neng Gelis, ya, yang usianya waktu itu katanya SMA, ya. Dan saya tidak tahu siapa. Kebetulan saya kenal dengan putri beliau, Teh Minna. Tadi juga saya WA, saya akan ke rumah, gitu. Dan saya tanya, itu foto siapa waktu itu gitu. Kira-kira tahun 91 atau 92 yang masih berusia SMA. Dia panggil saya Bang, karena berkawan sama sepupu saya, sama-sama desainer ya, busana muslimah. Alhamdulillah ya, kita dapat bersilaturahim dan disebut qabla Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan, yang insya Allah kita akan masuki malam pertamanya 3 hari yang datang, yaitu pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2024, 29 Sya'ban siang harinya, malamnya adalah 1 Ramadan. Menurut pemahaman Muhammadiyah, pendekatan Muhammadiyah dalam menentukan awal setiap bulan seperti bulan Ramadan dan bulan Syawal, paling tidak ada 3 kriteria. Ini boleh saya angkat tangan gini? Bukan begini ya. 3 kriteria. Yang pertama, sudah terjadi ijtima. Ini jangan salah tulis kalau ada wartawan. Dulu saya konferensi pers atas nama Ketua Umum PP Muhammadiyah menjelaskan pendekatan Muhammadiyah. Syarat pertama terjadi ijtima, karena dia tidak paham besok keluar di koran telah terjadi jima. Ijtima bertemu pada garis lurus. Bahasa Inggrisnya konjungsi, conjunction, antara matahari, bulan dan bumi berada pada garis lurus. Ya. Itulah namanya ijtima. Dan itu hanya sekali terjadi setiap akhir bulan atau awal bulan. Itu yang disebut dalam surat Yasin, yang warga Muhammadiyah jarang baca kalau malam Jumat ya. Bacanya malam apa saja. Wasyamsu wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Matahari dan bulan kami atur berada pada tingkatan sehingga kembali bagaikan bulan sabit. Maka itulah yang namanya ijtima. Itu yang namanya hilal. Yang salah satu tanda kedatangannya terjadi ijtima. Dan ijtima konjungsi bumi, matahari, bulan, bumi berada pada garis lurus itu dapat diprediksi, dikalkulasi secara eksak, secara pasti. Tidak ada perbedaan. Karena itu berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, ada kaitan dengan fisika, matematika, berkembang ilmu al-falak, ilmu falak tentang jagat raya yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim, dapat diprediksi secara pasti, eksak, karena ini adalah ilmu pengetahuan pasti. Dan semua sepakat ijtima akhir Sya'ban, ada yang menyebutnya ijtima jelang Ramadan,
terjadi pada hari Ahad 10 Maret 2024 atau 29 Sya'ban. Jamnya sepakat semua terjadi pada pukul 16:07:42 waktu Indonesia Barat. Luar biasa eksaknya, sampai detiknya pun dapat diketahui. Sama dengan jam berapa maghrib hari ini. Saya belum baca, tapi ada di HP saya. Begitu maghrib, asal taruh nama kotanya Garut, langsung bersamaan dengan azan di masjid-masjid. Jam, menit, dan detiknya pun dapat diketahui. Bila perlu ada di bawah detik apa? Nggak ada. Itu bisa diketahui. Berarti satu syarat. Ini angka 1 saya angkat. Syarat pertama terpenuhi, telah terjadi ijtima', yaitu 3 benda langit, matahari, bulan dan bumi. Bulan itu bergerak, berputar, mengelilingi bumi. Bumi juga berputar, bergerak. Kita tidak rasakan saja. Kalau berhenti bergerak bumi ini, itulah kiamat. Nah, bumi yang dikitari oleh satelitnya bulan bergerak bersama mengitari matahari. Satu waktu berada pada garis lurus. Itulah ijtima'. Ada ulama yang berpendapat kalau sudah terjadi ijtima', maka malam yang akan datang itulah awal bulan. Jadi sudah datang bulan. Bukan datang bulan ya. Bulan sudah datang. Ada yang berpendapat ekstrimnya. Namun Muhammadiyah lewat ulama di Majelis Tarjih dan Tajdid mensyaratkan 2 lagi syarat. Syarat yang kedua, ijtima' tadi itu harus terjadi sebelum matahari terbenam. Nama bahasa Arabnya al-ijtima' qoblal ghurub. Nah, jam 16:07:42 itu sebelum matahari terbenam. Jadi syarat kedua sudah terpenuhi. Kalau ijtima'nya terjadi jam 8 malam, matahari sudah terbenam, atau jam 7 malam matahari sudah terbenam, nggak bisa dianggap malam itu malam 1 Ramadan. Dulu besoknya. Jadi syarat kedua. Syarat yang ketiga, nah ini yang sering ada perbedaan pendapat di antara kita. Syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam hari itu, bulan belum terbenam. Sekali lagi, ketika matahari terbenam hari itu, bulan belum terbenam. Katakanlah matahari akan tenggelam pada tanggal 10 Maret hari Ahad jam 18:sekian. Matahari terbenam, bulan masih berada di atas cakrawala. Bulan berada di atas ufuk, istilah bahasa Arabnya. Dan diperkirakan, dihitung pada hari itu bulan sempat bertengger di atas ufuk hanya 1 derajat. Hanya 1 derajat ketinggiannya, itu sekitar 4 menit. 1 derajat 4 menit. Bagi Muhammadiyah, betapapun derajatnya rendah, bahkan 0, seperti banyak partai politik 0, ya. Ini biar segar ingatannya, tadi Pak Camat memprovokasi untuk berbicara tentang politik dan pemilu. Ini 1 derajat hanya 4 menit, bahkan kurang sedikit 1 derajat. Bagi Muhammadiyah itulah kriteria ketiga, maka malam itu Ahad 10 Maret 24, malam itu adalah malam 1 Ramadan. Dan kita akan mulai menunaikan ibadah taraweh. Bagi pihak lain, kemungkinan bagi pemerintah
dan ada ormas-ormas Islam lain yang mementingkan perlu melihat ru'yat. Harus dilihat dulu 1 derajat hil yang mustahil bisa dilihat. Menurut ahli astronomi, dulu 2007 saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mulai 2005. Saya adakan mendorong Majelis Tarjih dan Jadid adakan simposium internasional, International Symposium, mengundang nggak banyak, sekitar 30-an dari luar negeri, beberapa orang, untuk berdiskusi habis-habisan. Seorang pakar dari Perancis berpendapat bahwa hilal itu bisa dilihat dengan mata telanjang kalau berada di ketinggian 6 derajat. Pakar ahli astronomi dari Malaysia, saya lupa nama beliau berdua, bisa dilihat dengan mata telanjang kalau ketinggiannya setelah matahari terbenam di atas ufuk 10 derajat. Itu kalau di Jazirah Arabia yang lanskapnya beda dengan kita. Di sana langit terang, sehingga kalau hilal ada itu mudah terlihat, bahkan 1 derajat pun mungkin akan bisa terlihat. Tapi di daerah kayak Indonesia yang tropis, mendung, apalagi kota Garut diliputi oleh gunung apa namanya? Malabar sebelah mana? Cikuray. Sehingga saya tahu dari gunung yang ada di sekitar Garut ini, termasuk Malabar, tumbuh kopi yang sangat enak sekali. Namanya kopi Garut. Sayang di rumah Pak Musin, Haji Musin tadi kopinya nggak ada. Mohon maaf, ini bukan rahasia. Padahal, waduh, tadi disajikan, Yati, disajikan gulai yang enak sekali. Gitu. Saya ingin minum kopi. Saya kopi lover. Maka setiap ke daerah-daerah, ya, saya selalu tanya, ada kopi asli nggak? Pasti ada. Tunggu 2 jam baru datang. Ini bukan kopi asli, ini diberi di pasar. Maka di rumah itu banyak kopi-kopi Nusantara. Saya menjadi coffee lover, penikmat kopi. Gara-gara dulu waktu tsunami 2005 awal ya, tsunami 2004 di Aceh, saya bolak-balik 21 kali sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah, memimpin tim Muhammadiyah yang sekarang jadi MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, lembaga penanggulangan bencana. Itu kita nggak bisa makan sebulan 2 bulan di kota Banda Aceh karena sempat melihat, mohon maaf, mayat-mayat yang diangkut evakuasi oleh relawan-relawan Muhammadiyah hanya pakai plastik ya, dan seterusnya. Maka kita makan keluar Banda Aceh setengah jam, enak sekali makannya. Gulai 1 wajan besar gitu ya. Ini di dekat rumah saya ada restoran baru namanya Wajan Sunda ya. Saya belum pernah ke sana. Apa rasanya wajan Sunda? Makanan dari wajan Sunda. Dan setelah makan kita naik ke Selawa di agak puncak. Ada satu kampung Sare namanya. Itu kopinya enak sekali. Saya minta beli, nggak boleh. Yang masih osengan. Akhirnya dibolehkan setengah kilo. Di Jakarta saya minum, nikmat sekali. Ternyata itu kopi gayo. Sejak itulah saya jadi penikmat kopi. Dan saya tahu daerah-daerah kopi di Indonesia ini. Nah, namun saya tidak berpendapat semuanya sama baiknya. Tergantung selera. Walaupun selera saya nomor 1 kopi gayo, nomor 2 kopi Toraja jenis Kolosi, nomor 3 kopi Sidi Kalang di atas Danau Toba yang supply ke Starbucks ya. Dan juga kopi dari daerah saya Sumbawa. Tapi kopi Garut, kopi Malabar saya termasuk anggap enak sekali juga. Kok jadi ngomong kopi ya? Mohon maaf,
Kang Dede mana Kang Dede tadi? Aduh. Ini terlalu sensitif. Baru ngomong kopi begitu udah langsung keluar itu. Padahal nggak mungkin saya minum, saya sedang ceramah. Gitu. Dibungkus ya. Nah, insya Allah ya kita mulai bulan Ramadan dan Syawalnya mungkin sama ya. Kalau awal Ramadannya beda. Ini saya tambahkan sedikit ya. Khususnya adik-adik mahasiswi Staidam ya. Staidam Muhammadiyah. Oh nggak boleh disingkat Staidam. Atau Staida MG. Ya. Ini ada dua hadis yang kita pahami secara berbeda. Kedua hadis ini sama awalnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan ru'yat dan berhentilah berpuasa atau berbukalah, berlebarannya dengan ru'yat. Sengaja ru'yat belum saya terjemahkan. Nah, ujung hadis ini berbeda, dua macam. Yang pertama berbunyi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jika terkendala, jika mendung, enggak bisa terlihat, itu ghumma, gumum, itu awan. Jika terkendala karena mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini bakal dipakai oleh Kementerian Agama. 29 Ramadan hari Ahad itu walaupun sudah 1 derajat susah bisa dilihat, apalagi dalam keadaan mendung, maka akan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hari Senin tanggal 11 Maret masih bulan Sya'ban, baru malamnya mulai menunaikan sholat tarawih. Nah, hadis ini kita ngaji ya, silaturahim ngaji ya. Dikritisi oleh ulama hadis Muhammadiyah. Kenapa? Karena sanadnya 2 orang yang sangat terkenal sebagai perawi hadis. Yang pertama Abu Hurairah, terkenal sekali Abu Hurairah. Hadis-hadis yang diriwayatkan, yang dibawa oleh Abu Hurairah, bukan diriwayatkan sebagai sanad, itu kita pakai semua. Tapi untuk hadis tentang ru'yat ini, kritik ya dari ulama hadis. Kenapa? Karena pensyariatan puasa kutiba alaikumusiyam itu turun pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Sementara Abu Hurairah baru masuk Islam tahun ke-9 Hijriah. Jadi pada waktu pensyariatan puasa dan munculnya hadis ini, Abu Hurairah belum masuk Islam. Ini alasan pertama. Juga diriwayatkan sebagai sanad yang kedua Ibnu Abbas. Nah, diketahui waktu pensyariatan puasa tahun kedua Hijrah itu Ibnu Abbas masih balita. Maka walaupun dengan respek kita kepada kedua beliau itu, namun ada hadis kedua yang awalnya sama, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ujungnya berbeda, berbunyi fa in gumma alaikum, jika terkendala dan mendung, faqdurulah, maka perkirakanlah. Itulah hitungan, itulah hisab. Ini sanadnya Ibnu Umar, juga yang membawa hadis yang sangat banyak sekali. Nah, Muhammadiyah memakai hadis kedua ya, maka dibolehkan untuk memperkirakan, menghitung. Dan menurut perhitungan tadi itu 3 kriteria, maka kita akan mulai berpuasa. Kang Dede, saya nggak mungkin minum kopi sambil ceramah. Anda jangan terlalu sensi. Baru ngomong kopi langsung keluar. Iya. Padahal saya tidak meminta kopi, hanya menginformasikan.
Oke, namun nggak usah diperkirakan. Nah, kata ru'yat dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja ro'a, yaro, ru'yah, ro'yun, ro'ya. Itu dalam pengertian bahasa Arab itu tidak hanya melihat dengan mata kepala, tapi juga bisa memahami dengan mata pikiran. Itulah ru'yat. Kalau saya mengikuti seminar konferensi di dunia Arab itu, banyak ulama berkata fi ru'yati dalam ru'yatku, maksudnya dalam pikiranku, dalam pemahamanku, bukan penglihatan. Maka ru'yat itu bisa dua. Satu, ru'yat bil aini, ini mata ya. Ainun, ru'yat bil aini saya sebut mata kepala, mata indrawi, panca indera. Dengan ru'yat bil aqli, dengan mata pikiran. Itulah perhitungan. Mana yang kuat? Ru'yat bil aini atau ru'yat bil aqli? Datang Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar di dunia Islam, sudah wafat beberapa waktu lalu, datang ke PP Muhammadiyah. Saya terima beliau, saya lupa, sekitar 2009. Saya didampingi oleh sekarang sudah almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas dan beberapa kawan. Kita berdialog tentang dunia Islam, tentang ilmu pengetahuan. Tiba-tiba Profesor Yunahar Ilyas, Allahu yarham, bertanya, tentu dalam bahasa Arab ya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ru'yat bil aini dengan hisab, maka beliau mengatakan ru'yat bil aini itu nisbi atau zonni, bersifat relatif dan bersifat dugaan. Tapi ru'yat bil aqli atau hisab qat'i, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini semakin memantapkan pemahaman Muhammadiyah. Beliau contohkan, lihatlah gunung dari kejauhan. Ini gunung Cikuray. Mana? Sana. Sana ya. Warnanya apa? Itulah mata kita memandang biru. Ru'yat bil aini. Ru'yat bil aqli bukan biru, hijau. Karena terdiri pepohonan yang warna hijau. Kira-kira begitu bedanya. Ini sengaja saya sampaikan biar warga Muhammadiyah paham. Jangan beragama hanya ikut-ikutan. Dan ya, saya yang terlahir dari keluarga NU, bapak saya tokoh NU di Sumbawa, sekretaris NU. Maka saya disekolahkan di sekolah NU, Madrasah Ibtidaiyah NU, Madrasah Tsanawiyah NU sebelum saya ke Gontor. Dan waktu kelas 2 Tsanawiyah saya jadi ketua pelajar, ya itulah ketua Ikatan Pelajar NU tingkat Kabupaten Sumbawa. Ini pernah ketua umum, ketua cabang NU Sumbawa. Waktu muda itu waktu remaja kecil. Waktu dewasa sedikit mulai kuliah, saya bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadilah ketua DPP sementara IMM. Kemudian jadi ketua pimpinan umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, jadi ketua umum Muhammadiyah 2005. Umur saya masih muda itu. Yang jadi ketua umum itu tua-tua biasanya. Saya masih 46 tahun itu. Tahun 2000 42 tahun. Ya, saya lahir 58. Waktu itu. Namun Mas kesini kopinya. Ya. Walaupun saya nggak akan minum, biar ada di sini gitu loh. Aduh, ini beli di mana tadi? Wah, apa? Wah, dapat dipastikan itu namanya kopi kapal api. Bukan kopi Garut. Oke. Nah, maka saya sering berselorong. Alhamdulillah, saya hidup di dua alam amfibi, waktu kecil di NU, waktu dewasa di Muhammadiyah. Maka kalau meninggal insya Allah masuk surga. Yang ingin saya katakan, maka apa paham Muhammadiyah itu saya dengan pikiran. Saya menerima dan akhirnya masuk Muhammadiyah lewat proses pemikiran.
Beda sama kata Prof. Munir Mulkhan, anggota Muhammadiyah ini 2-3 macam. Yang satu mukhlas, Muhammadiyah ikhlas. Kenapa dia ikhlas? Lahir dari bapak ibu Muhammadiyah, dari kakek nenek Muhammadiyah, maka dia ikhlas saja bermuhammadiyah. Ini banyak nih mukhlas ya. Pak Kiai Dodo mukhlas ya. Hah? Oh sama saya dong. Hah? Pernah ketua umum Banser. Kalau Pak Kiai Makin, NU ya. Alhamdulillah banyak dari NU masuk Muhammadiyah. Tapi belum pernah saya bertemu yang dari Muhammadiyah masuk NU. Maka alhamdulillah saya diterima di kiai-kiai khas NU ya. Karena waktu Gus Dur wafat jam 9 pagi saya sudah berada di, agak kesini dikit dong. Apa? Ya dikit aja ya. Ini karena tertutup semua. Di Tebu Ireng jenazah baru datang jam 1 siang setelah zuhur dari Jakarta di pesantren Tebu Ireng di rumah Gus Solah. Di depan saya itu Kiai Maimun Zubair, Allahu yarham, ulama sepuh. Tapi tiba nyeletuk, Mas Din, sampean masih saya anggap NU. Wah, senang. Wah, kalau begitu boleh dong Pak Yai, saya mencalonkan diri jadi ketua umum PBNU. Sebulan lagi NU akan bermuktamar di Makassar. Beliau bilang boleh. Oh janganlah Pak Yai, nanti Gus Solah di samping beliau kalah dari saya gitu. Di pintu ruangan itu duduk Kiai Haji Muhid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi, di atas kursi roda. Nyelutuk, Mas Din, mereka manggil saya Mas saja, saya senang sekali. Karena Ketua Umum BP Muhammadiyah relatif muda itu. Saya ini bukti kerjasama antara NU dan Muhammadiyah yang menghasilkan. Kenapa Pak Yai? Istri saya alumni Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Dan kami sudah menghasilkan 4 orang anak. Itu senang kalau di kalangan tokoh-tokoh NU itu apa guyonnya ya. Ini orang-orang Muhammadiyah ini suka serius-serius sebenarnya. Nah. Kiai Haji Yusuf Hashim, paman Gus Dur, Din Syamsuddin itu duta besar NU di Muhammadiyah. Maka saya pernah diisukan mau mencalonkan diri jadi ketua umum PBNU gitu. Yang muatnya majalah NU, duta masyarakat. Rame Muhammadiyah. Ada juga yang sinis. Oh, rupanya selama ini ya berkamuflase masuk Muhammadiyah. Jadi kembali itu bumbu-bumbu ya. Aduh, saya persingkat ini. Ini nggak ada jam di sini. Ya. Jadi nggak bisa lihat jam. Jadi kalau saya molor bukan salah saya. Salah Staida nggak pasang jam. Mana Pak Ketua? Dokter? Nggak ada ya. Ya. Nah, dengan pikiran maka apapun yang diputuskan kita kritisi. Ada yang saya tidak sepakat dan banyak sekali hasil dari ulama tarjih yang saya bersepakat. Beberapa hari lalu saya ikut hadir di Pekalongan, ada musyawarah nasional Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memutuskan beberapa hal yang sangat penting, termasuk kalender Islam global ya. At-Taqwim Al-Islami Al-Alami untuk berubah untuk disepakati secara global tentang kapan 1 Ramadan, 1 Syawal. Sebenarnya ini ada keputusan mungkin belum diedarkan. Saya sudah lama menyampaikan pendapat ya. Kalau sudah kelihatan hilal di suatu tempat di dunia, di muka bumi ini ya, pasti ada kelihatan, mungkin karena tinggi. Katakanlah pamannya di Mesir atau lebih jauh lagi di Maroko. Pada maghrib di sana, ya, pada waktu maghrib di sana hilal terlihat karena tinggi. Maka semua bagian bumi yang masih mengalami malam, sekali lagi, semua bagian bumi yang mengalami malam asal belum fajar, dia ikut hilal itu. Itulah awal Ramadan.
atau awal Syawal. Nah, kalau ini disepakati secara dunia global, selesai, nggak akan ada pertentangan. Kalau kelihatan hilal waktu maghrib di Maroko 5 jam beda dengan kita kalau tidak salah, berarti ya jam 6 sana, 7, 8, 9, 10, 11 malam di sini kita dapat berita di bagian barat dari bumi ini sudah terlihat hilal. Indonesia mengikuti hilal itu. Walaupun waktu maghrib tadi belum kelihatan, tapi karena belum subuh, kita jam 11 malam, bismillah, langsung kita sholat taraweh di Indonesia. Atau mungkin lebih jauh lagi, Australia, New Zealand, asal belum fajar menyingsing. Ini salah satu prinsip dalam at-taqwim al-islami al-alami, dan sudah lama sekali Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan pada saya, ini jalan keluar. Ini sudah 10 tahun yang lalu saya pribadi menyepakati itu, tapi belum bisa disepakati secara global. Ini harusnya OKI, Organisasi Kerjasama Islam, harusnya Robito Alam Islami bersepakat dan memantau dan memberitakan ke seluruh dunia. Alhamdulillah di Indonesia sudah terlihat hilal, maka ke bagian timur 12 jam. Mana tuh? Australia, New Zealand, Pasifik, Amerika mungkin ya. Asal belum fajar, jam 2 malam di sana. Kalau waktu maghrib belum hilal di tempat ini, tapi jam 2 malam mengikuti malam itu. Inilah dasar Al-Quran, perbedaan antara siang dan malam. Banyak sekali ayat Al-Quran. Wa min ayatihi khalqus sama, bukan, inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar. Jadi ukurannya itu siang dan malam. Jadi paham ya adik-adik mahasiswa? Sengaja saya awali dengan ini. Yang kedua, ini kalau ada waktu silakan nanti kita berdiskusi. Bulan Ramadan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai bulan kita menunaikan ibadah puasa, ini adalah syahrul ibadah atau syahrul ibadat, bulan ibadat-ibadat. Jadi dirancang oleh Sang Pencipta sendiri pada bulan ini. Ada satu sistem peribadatan, ada satu paket pelatihan, satu sistem dan paket peribadatan yang banyak sekali. Tidak hanya puasa pada siang hari, tapi juga qiyamul lail pada malam hari, sholat taraweh, juga zikir, wirid, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sampai zakat fitrah, zakat mal. Ini seluruh adalah sistem peribadatan. Maka pesannya adalah agar kaum beriman mendekatinya, melaksanakannya, istilahnya secara sistemik, sebagai sebuah sistem. Jangan hanya puasa. Banyak loh umat Islam ini kalau soal puasa, selama ini sebelum Ramadan gak pernah sholat itu, gak pernah zakat. Pokoknya istilahnya abangan. Di Sunda apa istilahnya? Kalau di Jawa abangan, ya, bukan seorang muslim yang taat, yang beribadat, ya. Tapi begitu bulan puasa, puasa dia. Karena sudah menjadi tradisi, punya ikut puasa, walaupun mungkin niatnya macam-macam. Ada niat ibadat sekali-kalinya setahun, ada juga yang niat untuk diet. Ada juga yang niat puasanya untuk apa lagi biasanya? Nah, seluruhnya harus kita laksanakan sebagai sebuah sistem. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Dekatilah ibadat-ibadat Ramadan sebagai sebuah keseluruhan. Jangan hanya puasa, tapi yang lain tidak. Apalagi banyak yang berpuasa, banyak yang menunaikan sholat taraweh, tapi tidak mau makan sahur. Bukan karena tidak mau menyiapkan diri, tapi
asyik, enak, nikmatnya tidur, dibangun-bangun, tidak mau makan. Walaupun di tanah air kita, di berbagai daerah ya, di kampung-kampung ada tradisi membangunkan sahur ya. Di kampung saya di Sumbawa sana, waktu saya kecil pakai musik gitu. Karena di kampung saya itu ada grup musik dangdut ya. Maka anggota musik itu kalau jelang sahur keliling-keliling nyanyi-nyanyi, kadang-kadang nyanyi-nyanyi sholawat. Wah, bangun kita makan sahur, dan kita ingin melihat mereka di depan rumah kita, akhirnya makan sahur. Atau di Garut di juga ya. Di Betawi, Jakarta khususnya, tidak ada musik-musik, tapi dari speaker masjid-masjid di belakang rumah saya teriak itu marbotnya, sekarang pukul 3. Masih 1,5 jam sahurnya, fajarnya sudah diteriak, ibu-ibu harap bangun. Maksudnya untuk masak. 1,5 jam teriak lagi, sekarang pukul 3.30, pukul 4. Itu cara membangunkan itu. Maka banyak katanya rumah yang dekat masjid yang bukan muslim yang taat, nggak mau dia minta pindah aja karena mengganggu katanya. Apalagi nanti kalau sholat taraweh gitu. Jadi syahrul ibadat, maka marilah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita menunaikan ibadat jamak. Ibadat itu sudah jamak, tapi saya ulang lagi, ibadat ya, secara sungguh-sungguh dan secara berkemajuan. Beribadat secara berkemajuan dalam bulan Ramadan, gimana caranya? Bukan sebagaimana yang terjadi, memang berkemajuan jelang akhir Ramadan, tapi softnya maju. Kalau satu masjid 30 soft, ya malam kedua tinggal 29, malam ketiga tinggal 28. Itu berkemajuan itu. Sampai jelang Ramadan, ini kokam ketawa-ketawa. Jangan terjadi loh. Saya ceramah di tempat lain, ya. Kokam dampingi saya kiri kanan. Saya ceramah, kokamnya pingsan. Pagi, usut punya usut, kokamnya belum sarapan. Maka saya tanya nih, kokam yang tersenyum-senyum, apakah saudara sudah makan siang? Wah, bagus ini. Jadi dari sikap istirahat, siap, sudah. Apakah saudara sudah makan malam? Bukan. Siap, belum. Kita harus pakai siap. Tapi kokam itu agak ini loh, wajahnya agak garang sedikit. Jangan senyum-senyum. Ini dipasang kokam yang senyum-senyum. Oke, saya lanjut. Jadi syahrul ibadat, apa arti berkemajuan? Mulailah Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara semua, anak-anak ya, saudara-saudaraku, dengan penghayatan dan pemahaman. Ibadat itu saya berpendapat bukan tujuan, apalagi tujuan terakhir. Memang ada ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tiadalah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Tidak salah, tapi belum sempurna. Karena kita mau memahami ibadat sebagai tujuan terakhir, selesai menunaikan ibadat, perasaan kita selesai. Selesai sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri, wassalam. Betul-betul wassalamnya surat. Selesai Ramadan 30 hari, 29 hari, Lebaran menjadi bubaran, dan seterusnya dan seterusnya. Ibadat, ayat Al-Quran tadi itu pakai kata kerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali kata kerja untuk terus menerus, ada hentinya menunaikan ibadat, proses. Maka jangan pernah berhenti. Maka saya berpendapat ibadat-ibadat itu lebih merupakan jalan daripada tujuan, dan apalagi tujuan terakhir.
Maka yang kedua ibadah Ramadan, ini nanti ada kuis untuk mahasiswa Staida. Apa yang saya sampaikan ini sudah butir kedua ini. Bulan Ramadan sebagai syahrul ibadat. Yang kedua bulan Ramadan sebagai syahrul riyadhah. Riyadhah itu olahraga, riyadhah itu latihan. Sebagai bulan pelatihan khususnya kerohanian. Syahrul riyadhah ar-ruhiyah. Sebagai bulan pelatihan rohani. Yang perlu kita kembangkan adalah kehidupan rohani kita. Yang dalam bahasa Al-Quran, diri jiwa kita ini disebutkan an-nafs. An-nafs. Bahasa Indonesia nafas, bukan. Bahasa Indonesia nafsu, bukan maksud itu. An-nafs itu diri. Anfusakum, peliharalah dirimu. Anfusakum jama dari nafs. Wahlikum nara, dan keluargamu dari siksa neraka. Maka an-nafs. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, insyaallah tidak panjang, tapi perlu saya jelaskan ini. Jiwa manusia ini an-nafs, diri, bukan lebih jiwa, bukan jiwa, lebih diri. Bahasa Inggrisnya yang tepat the self, ya. Diri. Ini kok keyboard di belakang. Ini pasukan yang berkerudung biru muda nih. Ini mirip warna paslon tertentu. Ya, ini Aisyah, ya, atau mahasiswa. Oh, guru-guru, wah, ibu-ibu guru, ya, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. An-nafs, diri kita, jiwa kita ini pada tingkat pertama disebut oleh Al-Quran an-nafsul ammarah bisu. Diri atau jiwa yang masih punya kecenderungan kepada keburukan. Ini jiwa tingkat pertama. Diri tingkat pertama. Maka menjadi an-nafsul ammarah bisu. Bahasa Indonesia jadi nafsu amarah, yang suka marah-marah. Arti harfiahnya jiwa atau diri yang masih punya kecenderungan mendorong, amarah, mendorong bisu kepada keburukan. Inilah jiwa manusia. Yang sebenarnya manusia ini telah diberi oleh Allah hidayah. Dari mana datangnya hidayah? Lihat Al-Quran. Tsumma sawwahu. Kemudian kenakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Luar biasa hadis menjelaskannya. Arba'una yauman nutfah, arba'una yauman alaqah, arba'una yauman mudghah, 40 hari stadium nutfah, 40 hari stadium alaqah, 40 hari stadium mudghah, daging ditutup dengan menjadi tulang dan tulang ditutup dengan daging. Luar biasa. Itu panjang kalau saya ceritakan itu. Apa kata Allah selanjutnya? Wa nafakha fihi min ruhihi. Maka Allah menghembuskan padanya dari rohnya pada jasad yang sudah sempurna. Sudah ada mata tapi belum melihat, sudah ada telinga tapi belum mendengar. Allah hembuskan roh, ibarat pencet listrik itu. Tombol listrik nyala semua. Wa ja'ala bainakumus sam'a. Kemudian Allah menjadikan bagimu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, dan kekuatan kerohanian lain. Inilah yang oleh ulama termasuk Syekh Al-Maraghi, Syekh Al-Azhar yang menulis tafsir Al-Maraghi, inilah hidayah. 3 tadi itu. Al-Ghorizah, naluri yang mendorong. Al-Hawas, kekuatan indrawi untuk kita bisa mengetahui dunia sekitar. Wal-Aqlu, akal pikiran yang membedakan yang baik dengan yang salah, dan seterusnya. Kalau difungsikan bisa membawa manusia kepada kebenaran dan pada kebaikan. Hidayah pertama. Namun Allah menciptakan dalam diri manusia hawa.
menjadi hawa nafsu. Hawa ini punya kecenderungan kepada keburukan. Hawa nafsu tidak perlu dihilangkan. Kalau nafsu makan dihilangkan, wah, bisa kurus kering, puasa sepanjang hayat. Kalau nafsu, mohon maaf, nafsu syahwat dihilangkan, enggak akan ada manusia berkembang biak. Boleh, yang tidak boleh nafsu ini dikendalikan. Jangan melampaui batas. Nafsu makan, jangan kemudian tabdzir, makan terus. Hadis, makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ini sudah kenyang, makan lagi, sakit, penyakit. Maka nafsu dikendalikan. Nah, karena ada dua kecenderungan dalam diri kita, satu hidayah, kedua hawa nafsu. Kita harus memenangkan hidayah di atas hawa nafsu. Oleh karena itulah diturunkanlah yang namanya wahyu Al-Quran. Hidayah yang kedua. Hidayah pertama dibawa dari kelahiran. Hidayah kedua berupa ilmu, nilai-nilai Allah, berupa wahyunya. Maka juga hidayah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Ada hidayah ketiga menurut ulama itu hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Hidayah pertama dari lahir, hidayah kedua berupa wahyu, hidayah ketiga itu hidayah taufik, yaitu Allah langsung menurunkan kesepakatannya, taufiknya kalau kita berniat kepada kebaikan. Kalau kita berniat ke masjid, khusyuk, ikhlas, langsung turun hidayah taufik, maka kita ke masjid. Kalau niatnya nggak kuat, bukan hidayah taufik yang turun, gangguan syaitan, maka kita tidak jadi untuk pergi ke tempat majelis ilmu, tempat peribadatan. Maka kita kalau mengakhiri pidato, wabillahi taufiq wal hidayah, urutan yang benar itu wabillahil hidayah wat taufiq, karena hidayah baru taufik itu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ini yang ingin saya katakan, marilah kita mulai dengan penghayatan, dengan latihan kerohanian. Maka hadis membagi Ramadan awwaluhu rahmah, 10 hari pertama penuh dengan rahmat Allah. Karena kita menyambut Ramadan dengan sukacita. Sebagaimana Rasulullah dulu begitu Ramadan datang, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kalau Ramadan mau pergi sedih Rasulullah dan para sahabat. Beda sama kita ya. Kalau Ramadan mau datang, senang apa sedih? Alhamdulillah kalau senang ya. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan lagi. Tapi tidak sedikit dari umat Islam yang begitu Ramadan datang sedih, Ramadan lagi, membayangkan puasa, lapar dan dahaga, membayangkan dibangunkan pada makan sahur, membayangkan sholat taraweh, dan banyak buka-buka puasa itu. Buka puasa ya, sholat tarawehnya tidak. Tidak sedikit seperti itulah orang-orang yang tidak mensyukuri ibadat-ibadat Ramadan tadi itu. Nah, dengan melakukan latihan kejiwaan, kita meningkat, Bapak Ibu. Jiwa yang pertama kita tadi, an-nafsul ammarah bisu, masih plus minus ini. Naik ke tingkat yang kedua, an-nafsul lawwamah, jiwa diri yang sudah mampu menyesali kesalahan. Kalau kita belum beribadah dengan baik dan benar, ada rasa yang hilang. Ya, syukur kalau belum sholat isya, merasa ada kewajiban yang belum ditunaikan, bagus itu. Tapi juga meningkat, saya belum beribadat secara baik dan benar, ada perasaan salah, ada perasaan kurang. Ini jiwa yang sudah tidak lagi plus minus, sudah plus tambah plus lagi. Baru naik ke tingkat yang terakhir dan ketiga, an-nafsul mutmainnah, diri atau jiwa yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian.
itulah yang dipanggil oleh Allah nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai an-nafsul mutmainnah, wahai diri, wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pulang ke hadirat Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi, dengan rela dan direlai. Allah mengirim ruh, sekarang ruh kembali ke sumbernya, sang pencipta, dengan rela dan diredai. Radiyatan mardiyah, banyak yang tidak ridho mati. Ini kalau ditanya jamaah di sini, apakah siap mati sekarang? Jangan dulu sebelum nikah, jangan dulu sebelum sukses jadi caleg. Nah, sudah 3 kali tetap caleg terus, nah, bukan calon tetap tapi tetap calon. Jangan dulu, atau kita tidak siap menjemput maut. Bagi mujahid dan mujahidah, lihat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina sana, seperti siap menjemput maut. Nah, kita rela kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana. Istighfar, mohon ampun, berhenti. Wa atubu ilai, aku bertaubat kepadamu. Jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi. Sering kita astagfirullahalazim nggak lengkap gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, maka yang ibadat-ibadat tazkiyatun nafs. Baru nanti juga ibadat-ibadat Ramadan itu bersifat taqwiyatun nafs. Taqwiyah, qawiyah, kuat, penguatan diri. Penguatan diri, karena diri manusia itu bersifat potensi yang bisa dikembangkan. Inilah arti fitrah. Jadi fitrah kemanusiaan punya sifat sisi yang suci, punya sisi yang potensi kuat. Pada Ramadan kita lakukan ibadat-ibadat Ramadan yang kemudian kita menyucikan diri, tazkiyatun nafs sekaligus taqwiyatun nafs. Itulah pemenang pada Idul Fitri. Kemudian kita bertakbir sebagai lambang kemenangan, ya, karena kita sudah mensyukuri apa ayat Al-Qur'annya, fa yukabbirullah, bukan di Ali Imran itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, wa yukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka kita menang. Al-Baqarah 185 itu. Ini fitrah kemanusiaan, tidak hanya suci yang secara simbolik kita beri zakat fitrah enggak seberapa, 50.000 rupiah atau kurang. Apa bahasa dalam hadis itu, zakatul fitri tut'imu lil masakin wa tutakhiru lisaim, menyucikan untuk bagi orang berpuasa dan memberi makan orang-orang miskin. Nah, kita berusaha, ini karena bukan Ramadan pertama nih, ya, saya 65 tahun, sejak umur 5 tahun sudah di hari berpuasa, ya 60 tahun satu naikkan ibadah Ramadan ini. Pak Muhsin 87, katakanlah umur 5 tahun juga, wah sudah 82 tahun menunaikan ibadah puasa. Ada yang masuk Islam di tengah jalan dihadirin? Nggak ada ya? Yang masuk Islam tengah jalan? Ada. Nah, mari kita berorientasi pada itu. Sebagai PR yang terakhir ini, nanti pulang ke rumah baca Al-Quran ayat surat Al-Baqarah mulai 183, ya. Di situ ada 5 harapan Allah kepada kita kaum beriman yang saya tidak temukan di ayat-ayat lain. Allah secara beruntun menaruh harapan kepada hambanya kecuali dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 183 ini. Yang Allah letakkan harapan itu dengan kalimatur roja, kata harapan, bahasa Arab la'alla, ya, la'alla itu kalimatur roja, kata harapan.
asa juga kata harapan. La'alla, saya coba tanya ahli bahasa Arab, adalah harapan yang sangat mungkin dicapai oleh manusia. Maka harapan Allah ini sesuatu yang bukan ideal, apalagi utopis, tapi yang sangat realistik, yang mungkin kita capai kalau kita mau. Ya, harapan pertama selalu di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Ya. La'allakum tattaqun 183, 184, 185 ditutup la'allakum tashkurun. Semoga engkau menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. 186 ya. Ya, ditutup la'allahum yarsyudun pakai ya orang ketiga. Semoga mereka memperoleh pencerahan, memperoleh bimbingan, memperoleh kebahagiaan. Ayat berikutnya 186 ya. Apa tadi urutannya? 187. Kalau tutup firman-Nya agak panjang ayat itu. La'allahum yattaqun, diulang kedua kali, 4. Ada 3 ayat setelah itu ya, 189, 2 ayat setelah itu yang dalam mushaf terjemah Departemen Kementerian Agama itu sudah masuk bab lain itu. Bukan bab puasa lagi, tapi saya berpendapat masih dalam rangkaian. Karena Allah menutup harapannya, ayatnya menutup firman-Nya dengan harapan pada kita, la'allakum tuflihun. Semoga kamu memperoleh kebahagiaan, semoga kamu memperoleh kemenangan. Nah, ini coba saya ingin, kalau saya sebut satu, nanti sebut ya. Saya ulang lagi, 1 la'allakum tattaqun, 2 la'allakum tashkurun, 3 la'allahum yarsyudun, 4 la'allahum yattaqun, 5 la'allakum tuflihun. Boleh? Ini yang belakang-belakang, yang mudah-mudah aja nih. 1, yang keras ya, bersama-sama. 2, 3, 4, 5. Ini sih ngundang penceramah yang dosen, jadi memberi PR gitu. Karena waktu saya tidak jelaskan. Terus terang ini saya temukan ketika tadabbur Al-Quran, mungkin sudah 15 tahun yang lalu ya. Saya kalau tadarus ya, tadarus itu baik ya, termasuk mau khotam sekali 1 Ramadan, 2 kali, 3 kali, bagus. Itu baru qiraatul Quran. Tapi kalau tadarrus Al-Quran harus dalam lagi, memahami, karena dars itu pelajaran, mempelajari isinya untuk pemahaman, itu tadarrus. Lebih tinggi lagi tadabbur Al-Quran, mencoba memahami dan menyingkap apa maksud yang ada di balik teks itu. Nah, saya waktu tadarus atau tadabbur jarang baca saya. Saya dengar apa? Dengar kaset atau dengar apa di handphone sambil lihat. Oh, itu bisa 1 Ramadan bisa 3-4 kali itu tamat itu. Tapi begitu ada ayat penting saya catat. Tahu-tahu saya temu ayat ini, Allah menaruh harapan secara beruntun pada umatnya, pada hambanya dalam surat Al-Baqarah terkait puasa dan Ramadan. Apa maksudnya? Saya belum selesai paham ayat ini. Maka saya titipkan untuk jadi bahan tadarus PR di rumah. Kira-kira kisinya, kunci untuk memahami itu, pertama ya, pahamilah bahwa itu sesuatu yang sangat mungkin kita capai, bukan yang ideal. Dan oleh karena itu kita pahami harapan-harapan ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kata kerja, bukan kata benda. Maka harus dalam proses terus-menerus, la'allakum tattaqun, terus-menerus untuk mencapai ketakwaan. Kisi yang kedua ya, pahami awal ayat. La'allakum tattaqun diawali dengan ayat
Tadi korenya nggak baca ayat tentang Ramadan itu. Itu kalau nggak salah surat apa? Jumu'ah ya. Ya dibacakan tadi itu. Ya. Awal ayatnya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Berarti terkait dengan ibadah puasa. Yang kedua la'allakum tashkurun, awal ayatnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya wa la'allakum tashkurun, tentang hidayah. Syukurilah hidayah Allah yang diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu Al-Qur'an. Hidayah keberapa tadi? Wahyu kedua. Hidayah pertama kita bawa dari lahir. Syukurilah itu, hidayah itu. Bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, tadarus dan tadabur Al-Quran. Harapan ketiga, la'allahum yarsyudun, dikaitkan dengan doa. Awal ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku berdoa meminta kepadaku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa hambaku yang meminta kepada. Syaratnya falyastajibu li, dalam mereka beristijabah, betul-betul berdoa dan juga beristijabah, yaitu juga melaksanakan perintah-perintahku. Wal yu'minu, beriman, la'allahum yarsyudun. Kalau yang keempat ya boleh dianggap pengulangan dari yang pertama dalam bentuk orang ketiga jamak, la'allahum yattaqun. Awal ayatnya panjang itu ya. Uhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul, dan lain sebagainya tentang puasa. Diakhiri tilka hududullah fala taqrabuha, itulah batas-batas ketentuan dari Allah, jangan engkau mendekatinya, jangankan melewatinya, jangan dekat ke batas, jangan melampaui batas. La'allahum yattaqun. Ini lebih berhubungan dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan Allah, syariat. Nah, yang ketiga di 189, ada yang bawa Al-Qur'an. La'allakum tuflihun. Awal ayatnya apa, Ibu? Yas'alu wa yas'alunaka 'anil ahillah. Coba ada yang baca? Wa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, hilal tadi itu. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah bahwa itu adalah pertanda bagi manusia dalam menunaikan ibadat dan dalam menunaikan ibadah haji. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, semua peribadatan dalam Islam terkait dengan waktu. Dan tidak ada satu agama pun dengan kitab sucinya yang paling kuat, keras, tegas menyatakan soal waktu kecuali Islam dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas waktu, wal asri. Setelah itu apa? Masa setelah asar masa langsung waktu duha. Dua yang dilewati, Bu. Wal asri, malam dulu. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi baru wadduha. Ya, mudah-mudahan tidak terpengaruh serangan duha. Oh, ini nggak nyambung ya serangan duha ya. Oh, serangan fajar. Ada serangan tahajud katanya. Tengah malam sudah melakukan serangan ya, Pak Camat. Oh, Pak Camat tuh mengaku itu. Kemudian setelah wadduha apalagi? Wah, berhubungan dengan waktu, wasyamsi wal qamari wan najmi. Inilah agama yang sangat menekankan pentingnya waktu. Al-ajal yang akan menyebut kita itu ukuran waktu. Sudah akhir waktu, itulah ajal. Maka pesan Islam, kapan kita sholat, kita mau buta tergantung waktu. Kapan kita puasa, nggak bisa puasa Ramadan mau dipercepat
atau mau diperlambat terkait waktu, kapan haji, kapan zakat, ada nisabnya setahun. Pesannya adalah perhatikanlah waktu. Nah, tadi yang terakhir tadi la'allakum tuflihun qul ya mawaqitul linnas, apa kelanjutan ayatnya? Laisal birru apa? Bukan antualu wujuhakum, itu di surat lain. Laisal birru an ta'tul buyuta min zuhuriha. Nanti dulu. Bukanlah kebaikan dan kebenaran itu kamu mendatangi pintu-pintu, memasuki rumah-rumah dari belakang. Ini sampai sekarang saya belum bisa paham di ayat ini. Jangan masuk rumah dari belakang. Jangan masuki pintu-pintu dari belakang. Kemudian albirru manittaqa, kebaikan kebenaran itu bagi bertakwa. Itu yang dijadikan oleh Nasyatul Aisyah sebagai temanya, motonya. Mengakhiri pidato albirru manittaqa, wah itu aktivis NA. Terus Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah, masukilah rumah-rumah dari pintunya, maksudnya pintu depan. Ini terus wattaqullah la'allakum tuflihun, semoga kamu memperoleh kemenangan. Ini saya tinggalkan sebagai PR ya. Ini karena tempat kita di kampus ini dan penceramahnya dosen. Dan yang kedua, saya tinggalkan jadi PR biar saya diundang lagi untuk mengecek apakah PR-nya sudah dikerjakan apa belum, kira-kira apa makna harapan Allah bagi hambanya yang terdapat di rangkaian ayat-ayat suci tentang puasa dan Ramadan. Maka oleh karena itu bukanlah la'allakum tattaqun ibadah Ramadan ini. Ibadah puasa ya la'allakum tattaqun, diulang lagi yang keempat. Tapi la'allakum tuflihun, agar Anda semua wahai hambaku menjadi orang-orang yang memperoleh al-falah, kemenangan, al-falah, kebahagiaan. Iya betul Bu. Ini kreatif nih. Harus buka apa? Ya, buka jendela ya. Ya. Nggak ada ayat, bukalah jendela kalau panas. Ini seharusnya kita masuk dari depan sini tadi nih. Jangan masuk dari pintu belakang tadi. Tapi kira-kira maksudnya itu berdisiplinlah. Jangan melanggar batas. Jangan melanggar etika. Jangan melanggar ketentuan-ketentuan. Wah, panjang itu dan luas itu. Hah? Jangan melanggar apa? Oh, jangan curang. Itu kalau bicara pemilu. Saya tadi meraba-raba, Kang Deden diundang, saya lihat flyer dikirim, pengajian dan silaturahmi qabla Ramadan. Oh, saya diundang bersilaturahim ini. Tidak diundang untuk berceramah. Kalau diundang untuk berceramah, nggak ada judul. Saya repot kalau nggak ditentukan judul. Karena saya tidak tahu apa yang cocok untuk jamaah kali ini. Kalau saya diberi judul, walaupun ya nggak sempat menyiapkan diri ya. Tapi kalau nggak ditentukan, wah repot ini. Oh, kemarin di tempat lain PDM Tangerang ya, beribadat pasca pemilu. Judulnya, aduh ini mau menyambut Ramadan atau minta saya berbicara tentang pemilu dan pilpres. Namun ingin saya pesankan, tetap rakyat warga negara Indonesia ya, setelah pemilu ini janganlah gontok-gontokan, janganlah terlibat dalam konflik, silang sengketa, perselisihan, apalagi permusuhan dan pertentangan ya, itu ajaran agama. Rugi kalau umat Islam. Maka apapun partai politiknya kemarin, apapun nomor berapapun paslonnya kemarin, janganlah apalagi warga Muhammadiyah ya berselisih, gontok-gontokan. Namun kalau saya belum selesai tentang pemilu dan pilpres,
memang harus diverifikasi. Karena kecurangan-kecurangan kasat mata. Maka sebagai laporan informasi pada warga Muhammadiyah, saya mengambil prakarsa tanggal berapa yang lalu, saya kumpulkan 100 tokoh yang bersedia sampai malamnya itu 135 tokoh untuk awalnya menggugat pilpres curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Tahu-tahu ada yang mengusulkan, Pak Din, kurang kuat itu 2-3 orang tokoh itu. Kenapa? Jangan menggugat, maunya apa? Menolak. Oke, akhirnya disetujui, menolak pilpres curang secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Maka saya undang dalam sebuah konferensi pers, datang ramai, yang gak ikut tanda tangan datang juga itu. Karena dapat kita buktikan. Saya tidak cerita tentang itu. Dan ini kalau saya pribadi ya, tidak baik bagi Indonesia masa depan. Kalau satu tidak dikoreksi, tidak dibenarkan, ini akan menjadi sebuah kejahatan dan pelanggaran berkelanjutan. Roboh negeri ini di masa depan. Apa jalannya? Koreksi yang sekarang. Yang kedua jalannya, saya juga memimpin gerakan lain, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Karena apa yang disepakati oleh para pendiri bangsa luar biasa bagusnya. Itu nanti. Maka apakah partai-partai politik ya, baik dari 01, 03 atau 02 atau apa mau maju dengan hak angket, ya, ini penegakan kedaulatan rakyat penting. Maka gerakan ini gerakan penegak kedaulatan rakyat. Saya diminta memimpin, nggak usah bersama-sama. Maka 9 presidiumnya termasuk mantan Wapangap, Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, mantan Menteri Agama, juga mantan Wakapolri, Komjen Polisi TNI, dan ada 200-an lebih jenderal-jenderal, ada banyak profesor, ada tokoh NU juga dan lain sebagainya. Kemarin kita deklarasikan dan kita serius. Bagi saya ibu-ibu, inilah pesan Muhammadiyah. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi prinsip Muhammadiyah. Ayatnya selalu dibaca kalau di forum Muhammadiyah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikamul muflihun. Sama dengan tadi, la'allakum tuflihun. Dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, apalagi terhadap kerusakan struktural yang terjadi, kerusakan struktural dalam kehidupan bersama. Banyak ayat, umat telah berbagi tempat di sebuah kapal besar, ada yang ingin melubangi, kalau tidak dicegah, wa in tarakuhu halaka wa halaku, jika tidak dicegah dia akan malapetaka, dan kita semua juga akan demikian. Hadits lain, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum. Kalau yang mazlum biasa, bagaimana kita membantu yang zalim? Ta'khudhu biyadika, adalah kau cegah ya. Yang ketiga ayat Al-Quran, hadis ibu-ibu. Saya belum lama, ini sudah waktu sholat asar, mohon sedikit aja. Kalau manusia tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar lagi karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, kaki kita kaku, lidah kita keluh untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Menurut hadis, alamlah yang akan melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau manusia tidak mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan berlanjut di dalam kemungkaran,
ketakjujuran, ketakadilan, Allah akan mendatangkan musibahnya minimal sekali, bahkan 2 kali dalam setahun. Ini yang saya khawatirkan. Tapi usia saya sudah 65 tahun. Kalau ditambah usia Rasulullah, ya, tambah Hijriah 67, tambah 2 tahun, sudah lewat usia Rasulullah. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, saya ingin sampaikan di depan warga Muhammadiyah, saya tidak punya target politik apapun. Bahkan kalau diminta pun saya menolak. Kalau diminta pun jadi apapun menolak. Apalagi saya menjaga muruah ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, mantan ketua umum maksud saya. Itu tidak untuk jabatan. Dulu yang kita kirim jadi menteri itu wakil ketua, Prof. Malik Fajar, Prof. Bambang Sudibyo, Profesor Yahya Muhaimin, bahkan Prof. Muhajir waktu jadi rektor kita usulkan jadi menteri. Tidak untuk ketua umum. Ketua umum itu makomnya tinggi. Ya kalau nggak presiden, wakil presiden gitu. Tapi saya orang luar Jawa. Katanya, waduh kalau untuk jadi presiden orang Jawa, termasuk Jawa Barat, belum rela kalau ada orang luar Jawa katanya. Padahal nama saya nama Sunda. Banyak ibu-ibu Sunda ngangkat saya orang Sunda, nyorotos pada Sunda. Nah, saya nggak ngerti, karena Din Syamsuddin gitu. Tidak. Oleh karena itu, ya, mohon maaf. Saya tidak ingin menangis dan apalagi meratap dari alam barzah. Pak Haji Muhsin, Pak Haji Makin, ya, para sesepuh, ini sepuh. Karena roh bisa mengetahui yang terjadi di dunia. Kalau umat Islam terpinggirkan, kalau umat Islam tertekan, umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini, bahkan jauh sebelum kemerdekaan, di seputar kemerdekaan, kalau posisinya terpinggirkan di arena nasional, sebagai yang pernah memegang amanah di organisasi Islam, di Muhammadiyah, di Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua, di Majelis Ulama Indonesia sebagai ketua Dewan Pertimbangan 5 tahun, 15 sampai 20 kemarin, saya merasa bertanggung jawab. Ini adalah urusan ukhrawi. Ini sudah selesai, maka tetap jangan ribut-ribut, dalam arti jangan berantem, tapi jangan berhenti untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Karena kalau kita biarkan akan berkelanjutan dan buruk bagi anak cucu kita itu. Paling tidak itu yang saya lakukan. Maka biarlah proses, insya Allah kita kendalikan, jangan ribut-ribut, ya. Tapi juga jangan kemudian lidah kita keluh, karena sudah apa mulut kita di sampai atau karena ditawari jabatan, karena begini begitu. Insya Allah, apa istilah Jawanya, Gusti Allah ora sare, Allahu hayyun qayyum. Siapapun apapun posisi kita dalam hidup ini, carilah berkah. In tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah membantu kita. Maka saya bilang sama kawan-kawan, ya, alhamdulillah ya, keluarga, istri, ya, istri yang sekarang ini adalah cucu Kiai Gontor. Beliau memberi dukungan, dan apapun yang saya lakukan yang ini demi, ya, terus terang izzul Islam wal muslimin di Indonesia, tapi tetap dalam kemajemukan. Maka saya ajak juga tokoh-tokoh agama lain gitu. Nah, ini ya yang saya sampaikan di depan warga Muhammadiyah. Juga jangan salah paham, kalau tidak bersepakat, tidak bersetuju dengan saya, tidak apa-apa, tapi jangan menghalangi. Kalau bersepakat, mari bersama-sama. Tapi tetap, ya, ini prinsip Muhammadiyah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Maka kita tidak boleh diam, dan insya Allah cara bersama-sama. Dan saya optimis, ya, terutama nanti MPR baru, kita minta desakan tetapkan
penerapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ada adendumnya tentang batas masa jabatan presiden hanya 2 periode. Inilah yang lebih dekat dengan Islam. Ya, inilah yang lebih dekat dengan Islam. Tapi Indonesia berubah. 2002 diubah Undang-Undang Dasar 1945 asli. Menurut seorang pakar, Profesor Kailan dari Gajah Mada, 96% substansi Undang Dasar yang bagus itu hilang pada Undang Dasar 2002 yang disepakati oleh MPR. Masuk angin turunannya undang-undang tentang sistem politik, undang-undang tentang pemilu, membuat Indonesia seperti ini. Ini yang perlu kita lakukan ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya ingin mengajak berdoa, walaupun ada yang baca doa nanti ya. Tapi ini doa khusus. Sedikit aja latar belakang. 2004 saya ketua tim sukses tidak resmi Amin Rais Siswono. Tahu-tahu suatu pagi seorang yang mengaku kiai dari Jawa Timur, saya lupa catat namanya, tidak hafal namanya, lewat bunyi ya, Allahumma, kita belum berdoa dulu, ya Allah, ya Tuhan kami, wali alaina, datangkanlah untuk memimpin kami, khiyarona, orang-orang baik di antara kami, khiyarona, wala tuwalli alaina, dan jangan kau datangkan untuk memimpin kami, syirorona, orang-orang jahat di sekeliling kami. Ini bagi yang bersetuju doa ini, bukan doa Rasulullah, bukan dari seorang kiai, dan artinya bagus. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli alaina khiyarona, pakai kha ya, khiyarona, wala tuwalli alaina syirorona. Ini seharusnya sebelum pencoblosan, tapi tidak ada salahnya sepanjang waktu. Silakan amalkan. Terima kasih. Mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.